Siapa itu Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus begitu diperlukan dalam hidup kita? Kalau tadi Romo Adrian sudah berbicara tentang Roh Kudus yang berdoa untuk kita, menjaga kita, melindungi kita. Saya akan berbicara tentang bagaimana Roh Kudus memimpin kamu pada kebenaran. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, manusia percaya atau tidak, sadar atau tidak, selalu hidupnya dituntun oleh Roh Allah. Saya bertugas 25 tahun di rumah retret, menghadapi anak-anak yang menyenangkan. Kalau anak-anak ini diberi retret, taat pada romonya. Kalau orang tua itu diberi retret, memang tenang, tapi tertidur. Entah rohnya melayang kemana. Suatu saat saya setelah memberi retret, saya capek sekali, saya capek. Saya pada saat masuk biara, tiba-tiba ada seorang ibu. Karena saya pakai baju biasa, ibu itu menyapa saya, "Pak, bisa ketemu Romo Eko?" "Boleh. Ada apa, Bu? Tolong sampaikan. Ibu saya sakit. Dia butuh sakramen perminyakan." "Oh, Ibu kenal Romo Eko?" Kenal sekali. Pasti Romo Eko kenal saya." "Oh, begitu ya." Ampun. "Ibu warga wilayah mana, lingkungan mana?" "Oh, warga wilayah sana, Romo, tapi Oma itu sangat senang kalau didoakan oleh Romo Eko." "Oh, baik, saya panggil Romonya." Dia. Saya datang ke kamar, saya berpikir, aduh saya udah capek banget. Oh, si ibu itu juga dia tahu bahwa saya Romo Eko. Udah ngomong aja, Romonya tidak ada. Saya itu bukan tanggung jawab saja, punya pastor paroki kok. Itu bukan umat saya dalam tanda petik, bukan untuk dilayani oleh saya. Saya di rumah retret. Oke, saya katakan tidak ada. Saya keluar, di kamar saya itu ada arca Bunda Maria. Bunda Maria tiba-tiba pada saya, no. Langsung saya berkata, "Oke, Bunda." Saya keluar dan ibu itu berkata, "Mana Romonya?" "Saya Romo Eko." "Eko seperti ini sekarang?" "So tahu lu." "Romo tolong." Ya, oke, mari kita pergi." Jadi lihat, Roh Kudus itu selalu membimbing setiap orang pada kebenaran. Orang inginnya apa? Istirahat. Orang inginnya udahlah capek. Ngapain harus pelayanan? Toh yang dilayani juga nyebelin. Apakah saya yakin kalau saya memberikan ceramah, bicara tentang pertobatan, sekian orang akan bertobat? Kagak mungkin. Kalau saya ngomong 1 jam dan Anda semua bertobat, besok kiamat, coy. Jadi apa yang saya mau katakan? Orang itu selalu dalam pergumulan. Maka mari kita berbicara seperti apa Roh Kudus. Lihat, Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes dikatakan, "Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Jadi dalam Injil Yohanes jelas siapa Roh Kudus? Siapa Roh Kudus? Siapa? Roh beda dengan Tuhan Yesus. Siapa Roh Kudus itu? Penghibur, penolong. Siapa Roh Penghibur, Kudus? penolong. Roh Kudus adalah Allah. Jadi kalau Anda diingatkan Roh Kudus, berarti Anda diingatkan oleh siapa? Allah.
capek banget, inginnya tertidur tapi Anda coba melek. Anda digerakkan oleh siapa? Roh Kudus. Allah. Allah. Maka di dalam Injil Yohanes pun dikatakan siapa itu Roh Kudus? Dia akan menyertai kamu dan diam dalam kamu. Itu keren banget, keren banget. Dia tidak hanya menyertai kamu, tetapi juga dia tinggal di dalam kamu. Pertanyaannya, betah nggak Roh Kudus tinggal? Nah itu masalahnya. Karena ada bapak-bapak prodiakon kurang ajar. Dia mengirimkan komuni, ya taruh di sini tuh komuninya sambil merokok. Itu lagi. Sedang apa bapak? Menjumpai. Ya, astaga. Jadi kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, apa maksudnya? Apa artinya? Mari kita lihat. Dan Roh itu siapa? Ia adalah Roh kebenaran dan memimpin kamu pada kebenaran. Bapak Ibu nanti tidak perlu nulis-tulis, saya akan berikan makalah ini. Makalahnya. Karena saya tahu Anda tulis pun tidak akan dibaca lagi. Betul tidak? Apalagi perjalanan dari Manado ke sini 4 hari 4 malam, coy. Terbang bersama angin laut. Jadi kita sudah tahu itu Roh Kudus. Nah sekarang, kapan kita menerima Roh Kudus? Kapan kita menerima Roh Kudus? Ibu, kapan kita terima Roh Kudus? Di saat ibu mau meninggal. Ini susahnya. Yang semacam ini Tuhan pening. Masa orang meninggal setelah di dalam kubur dia butuh Roh Kudus? Itulah sebabnya setelah itu dia datang. Romo, saya cekik kamu. Roh Kudus dicurahkan atas kita pada saat apa? Baptisan. Pembaptisan. Jadi Roh Kudus bagaimana hadir dalam diri seorang Katolik? Di saat kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Anda dimeteraikan dengan baptis, Anda itu miliknya siapa? Tuhan. Lihat, ini juga milik Tuhan. Jelek-jelek kayak gini milik Tuhan. Jadi kita itu dipatrikan oleh pembaptisan, kita milik Allah, Roh tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Maka Katekismus Gereja Katolik menulisnya bagus. Sakramen baptis yang dinamakan permandian kelahiran kembali membarui yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan apa? Dan Roh itulah yang akhirnya menjadikan kita masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita itu sudah punya apa? Karcis. Tiket. Untuk kemana, Pak? Surga. Haleluya. Jadi kalau Bapak meninggal saat ini langsung masuk mana, Pak? Asyik. Halo, masalahnya tiket itu kadaluarsa atau tidak? Masih berlaku atau tidak? Ya, tiket itu masih berlaku kalau kita hidup di dalam Roh. Tidak bisa langsung mati langsung mana? Masuk surga. Enak sekali, Pak. Kalau begitu saya kawin berkali-kali. Jadi walaupun kita sudah dipatri milik Roh Kudus, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Kita harus mempertanggungjawabkan pelayanan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan apa? Panggilan hidup kita. Mana yang lebih berat, Bapak Ibu? Panggilan menjadi seorang anggota karismatik atau menjadi istri bagi suami? Suami bagi istri. Betul, Pak?
Lebih berat jadi suami atau anggota karismatik? Jadi suami. Betul, bagi istri jadi anggota karismatik, Romo. Iya, karena suami berat hidup dengan Anda. Jadi di sini mari kita lihat, walaupun kita sudah dikaruniai orang Roh Kudus, Roh itu ada, hadir, tinggal. Pertanyaannya, Anda kerjasama nggak dengan Roh Kudus? Saya pun tadi tertarik, pastor tadi berkata bahwa apa? Kita imam, setelah memakai jubah putih, stola putih, kita tidak keputih-putihan. Kita tidak berarti suci, betul. Kita mengenakan Kristus, Kristus yang menyucikan saya. Jadi ekaristi itu menjadi tubuh Kristus dan darah Kristus, bukan karena imam yang memimpinnya, bukan. Karena siapa? Kristus yang memimpin. Amin. Maka imam pun di dalam sakramen tobat, di dalam sakramen pengampunan, setelah pakai stola dia duduk, dia Kristus. wakil Kristus. Jangan dia, yang ini. Kenal dia. Karena di Jawa, saya tidak pasti. Di Makassar, Ambon, Manado tidak. Jawa itu kalau mau pengakuan dosa, cari pastor tua, budak, mau mati. Jadi lihat di sini kita lupa menempatkan sakramen sebagai kehadiran Allah dan melihat siapa pasturnya. Dan saya kalau sakramen pengampunan itu saya tidak mau melihat karena ini bukan konsultasi. Saya selalu membelakangin atau nggak melihat. Saya tidak mau. Dan saya tidak berpikir, ini suara siapa ya? Gak boleh pastor ngeliat, ini siapa ya? Ibu Leli, ya. Tapi yang lucunya kadang-kadang saya sudah melihat ada encim-encim sedang pengakuan. Romo, lihat saya. Saya tuh, ini bukan dabang. Jadi lihat di sini sakramental, bahwa pembaptisan itu pun berfungsi sakramental, yaitu apa? Sungguh menghadirkan meterai Yesus. Nah, mari kita lihat karakter Roh Kudus. Jadi kita sudah tahu kapan kita diberi Roh Kudus, dan Roh itu karakternya seperti apa? Ada 5 karakter yang dituliskan oleh Thomas Aquinas. Tapi saya hanya membuat 1 saja. Karena jangankan 5, 1 aja masih pening saya. Gak ngerti-ngerti. Pertama yang menarik adalah apa? Allah adalah Roh. Maka Rasul Paulus mengatakan apa? Sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Roh itu yang membuat manusia hidup dalam kemerdekaan. Roh yang hanya memungkinkan kita selamat sampai tujuan. Apa tujuan kehidupan manusia kalau bukan persekutuan kembali dengan Allah? Kita berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Dan ingat, kita harus kembali bersekutu dengan Allah. Maka Roh itu lihat, Roh Allah memerdekakan kita dari ketidaktahuan dan dari perbudakan dosa. Seringkali kan kita tidak tahu, misalnya ada orang yang berkata, Romo, terima kasih pada Tuhan, mantu saya ini bayi tabung dan berhasil. Halo, dalam gereja Katolik bayi tabung itu dilarang. Dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah itu, orang Katolik mengatakan, karena kebaikan Tuhan. Tidak boleh. Kelahiran di dalam hidup manusia tidak boleh ada campur tangan manusia. Jadi orang itu harus hamil karena apa?
hubungan Suami antara istri. suami dan Istri. istri. Suami istri, ya, bukan laki dan perempuan. Suami istri. Kadang-kadang diterjemahkan dari lain. Saya tahu wajah-wajah kamu sudah menyimpang dari roh Allah. Langsung dibahas, kamu muka porno. Dari langgur ya, dari langgur ya. Jadi lihat, tidak ada artifisial di dalam gereja. Maka roh itu apa? Kita tidak tahu diperhatikan. Karena apa? Roh yang membuat kita jadi tahu mana baik dan benar. Ya. Baik dan benar. Apakah semua yang baik selalu benar? Tidak. Nah itu ya. Belum tentu. Yang baik tidak selamanya benar. Kita harus tahu mana baik dan benar. Iya. Misalnya, saya tahu baik. Saya dalam pelayanan. Lihat saudara saya salah dalam pelayanan. Harus ditegur. Langsung ditegurnya. Kayak ibu tuh tidak benar. Salah ini semua. Ya, dia baik. Dia baik. Tapi tidak benar. Caranya yang tidak. Kenapa? Caranya. Menyakit. Iya. Maka Roh Kudus itu memerdekakan kita dari ketidaktahuan. Supaya kita itu menjadi pribadi yang apa? Bijaksana. Bijaksana. Contoh, seorang dokter. Tahu nih, ibu ini udah tua. Lalu kankernya stadium 4. Karena dokter ini mau berkata jujur, Ibu stadium 4. Kankernya ganas banget. Saya yakin 2 hari lagi mati. Dokter ini salah? Ya nggak salah. Ya, tidak salah, cuma nggak caranya. salah. Cara menyampaikan. Tetapi dia tidak benar. Mm-mm. Dia boleh menyampaikan secara bijaksana. Artinya apa? Ibu ini mana yang perlu tahu dan mana yang tidak perlu tahu. Kan dia tidak perlu tahu bahwa kankernya ganas. Kan dia tidak perlu tahu stadiumnya 4. Karena apa? Pengetahuan itu akan membuat dia semakin tidak punya kehilangan semangat hidup. Dia langsung drop. Nah itu. Jadi Roh Kudus berkarya pada kita. Dan yang kedua apa? Mengarahkan hati kita pada hal-hal surgawi. Ya. Hal surgawi. Bukan hanya hal duniawi. Tuhan, saya ingin sukses. Tuhan, semoga dagangan saya laku, Tuhan. Saya janji, kalau semua dagangan laku, saya akan kolekte 50.000 rupiah. Ya. Padahal keuntungannya berjuta-juta, kolekte konsisten, pelit banget. Jadi kita seringkali apa? Mencari hal-hal yang membuat kita nyaman di dunia ini. Kita selalu ingin, Tuhan, semoga saya ini diberkati oleh apa? Keluarga yang baik, tidak punya penyakit, usaha kami berjalan lancar, Tuhan. Ya. Kita seringkali lupa meminta kita masuk surga. Itu seringkali hanya meminta apa? Diberkati di dunia. Mungkin Tuhan akan berkata, oke, gue berkati semuanya. Dan besoknya, lu selesai. Nah, mengerti Bapak Ibu? Maka kolektif jangan pelit-pelit. Apa yang ada di saku Anda milik Tuhan. Amin. Halo. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Saya tidak mau menakut-nakutin, saya tidak menakut-nakutin. Silahkan kalau mau duluan dipanggil. Artinya apa? Hati-hati. Kita seringkali lupa untuk menyiapkan diri kita mati. Betul. Sebagai seorang yang pantas dan layak. Kita sibuk apa? Mengemas badan kita. Kita kemarin tuh ibu-ibu ditarik loh ininya, halus-halus.
Beberapa ibu tuh saya lihat beberapa kali ditutup lah. 5 menit pecah-pecah. 10 menit lewer. Hampir. Jadi kita sering kali lupa bahwa manusia itu punya raga dan jiwa. Kita seringkali olahraga tetapi lupa mengolah jiwa kita. Kita lupa mengolah batin kita. Kita punya banyak waktu untuk mengolah tubuh kita. Oh, ibu-ibu toh, ayo senang segala-galanya. Ayo doa. Mengantuk. Ayo belanja. Cocok sekali. Oh, bapak-bapak tidak. Bapak-bapak beda. Oh, haleluya. Saya tidak akan mengupas tentang bapak-bapak. Saya juga laki-laki. Tidak adil. Jadi ada ibu-ibu yang mengatakan, Romo kenapa ya? Kok saya itu kalau masuk gereja suka ngantuk, tapi kalau ke mall nggak ngantuk. Kenapa ya? Ingat Bu, setan suka berkata, sama setan jangan saling berbohong. Jadi perhatikan di sini bahwa kita harus sadar panggilan kita itu bukan keselamatan di dunia ini semata, bukan. Tetapi apa? Sampai surga. Sampai surga. Untuk apa Anda melayani? Untuk apa Anda berdoa? Bukankah kita ingin mencicipi aroma surgawi? Dan aroma surgawi itu bukan masalah kelak, bukan. Surga itu sifatnya apa? Kekal abadi. Kekal. Apa itu kekal? Selama-lamanya. Apa itu kekal? Selama-lamanya. Apa itu kekal? Abadi. Kekal itu artinya apa? Sekarang Dan selama-lamanya. Jadi mulai dari kapan? Sekarang. Tenang, jangan emosi. Ampuni dia Tuhan. Baru benar sekali aja sombong. Jadi Bapak Ibu perlihatkan bahwa kita kalau mau mengarahkan pada hal surgawi bukan berarti kita meremehkan hal duniawi. Iya. No. Dan Maria. Karena hal duniawi ini diciptakan oleh siapa? Tuhan. Dan ingat di dalam kisah penciptaan Tuhan menciptakan semua Baik. Anda pintar semua. Semua baik. Maka di dunia ini adalah apa? Adalah sarana bagi kita untuk menikmati rahmat Tuhan. Maka kalau kita tadi sudah lihat apa karakter Roh Kudus, sekarang mari kita lihat peran Roh Kudus seperti apa dalam kehidupan seorang beriman. Peran Roh Kudus itu membagikan rahmat Tuhan. Dan rahmat yang pertama Roh berikan kepada kita adalah rahmat penolong. Grace, actual grace, pembantu. Coba perhatikan, ini nanti sore akan saya bahas sedikit, tapi sekarang juga saya kupas, tidak apa-apa. Ingat tidak, sewaktu para rasul hidup dengan Yesus, hidup imannya naik turun. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang kehilangan kepercayaan. Ingat waktu ada badai, perahu mereka diterjang badai, Yesus kenapa kamu tidur? Kamu tidak tahu bahwa kita binasa. Lalu Yesus bangun, oh ini badai. Mereka orang-orang yang terbiasa dengan laut Galilea, danau Galilea, dapat seperti itu penuh ketakutan. Yesus mengajarkan, kamu lupa, kamu bersama aku. Ya, mereka drop. Tiba-tiba naik. Petrus, Yakobus, Yohanes dibawa ke gunung melihat kemuliaan Tuhan. Petrus berkata, kalau boleh kita siapkan
tenda bagi kami. Kita tinggal di sini. Ya, naik lagi. Petrus dengan gagah berani, tidak akan pernah ada yang menyentuh engkau, Guru. Aku siapkan tubuhku. Tiba-tiba waktu di perapian, Yesus ditangkap, wanita, namanya wanita tuh selalu nggak pernah bisa diam. Kamu muridnya ya? Bukan. Tetapi pertanyaan saya, apakah pengkhianatan, apakah drop iman terjadi setelah peristiwa Pentakosta? Ada baca dalam kitab suci? Ada? Tidak ada. Setelah peristiwa Pentakosta, para murid sungguh-sungguh berani, kehilangan apa? Nyawanya. Maka saya suka kagum. Maaf, boleh saya jujur sedikit. Di paroki, saya suka kagum. Yang aktif itu banyak orang-orang karismatik. Dahsyat. Mereka itu rela, rela capek, rela bekerja, bahkan dana pun tombok. Mereka rela gak banyak omong dan kegiatan berjalan baik. Saya lihat orang karismatik. Wow, maaf ini di Bandung. Saya tidak tahu di Malang ini bagaimana. Jadi kenapa sampai seperti itu? Karena apa sampai seperti itu? Roh itu bukan hanya dinyanyikan. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus apa? I love you, Roh Kudus. Roh Kudus itu harus betul-betul membakar. Amin. Maka Roh Kudus menjadi penolong itu artinya apa? Menerangi akal budi kita dan menguatkan keinginan. Saya tahu dan mau. Nah itu. Tahu dan mau. Karena seringkali banyak yang tahu tapi tidak mau. Gitu. Saya pernah memberi retret ibu-ibu WK. Ibu-ibu semuanya. Ya itu kan kenyataannya, tenang aja. Nanti ada saatnya. Ibu-ibu dipanggil Tuhan. Nah, ibu-ibu WK itu saya mengatakan, Bu, mari kita hargai suami kita. Cobalah. Kita sering menuntut suami. Kita sering lupa bahwa suami itu begitu sudah banyak berbuat baik. Kalau beberapa ibu betul, Romo. Betul. Nah, coba. Nanti pulang retret, tolong ya. Peluk, sayangi. Ya Romo, baik. Saya akan peluk, saya akan sayang. Kenapa? Karena ada saatnya. Ada saatnya dia bersama aku. Ada saatnya dia pergi dari hidupku. Betul Bu, sayangi. Oke Romo. Pulanglah ibu ini dari retret. Saya iseng telepon. Bu, gimana? Gak jadi. Kenapa Bu? Gak jadi. Tadi kan niatnya udah bagus banget. Romo, gimana gak jengkel Romo? Pulang ke rumah cucian banyak, rumah acak-acakan, suami sedang nonton sepak bola, diem gitu ya. Lalu saya tanya, Pak, nggak belum diberesin? Kan nanti kamu pulang. Saya marah banget Romo. Ingin saya cekik Romo itu. Jadi Roh Kudus yang kemarin kemana Bu? Udah lari, hilang. Manusia seringkali di rumah retret terjadi tomat. Di rumah retret tobat, balik tomat. Jadi lihat, kita tahu apa yang baik, tapi seringkali kita tidak mau melakukan. Dan Roh Kudus itu memberikan kekuatan untuk kemauan. Memberi. Tapi pertanyaannya, didengarkan atau tidak, kita punya kebebasan. Kita punya kebebasan. Jadi Roh itu membantu kita, tetapi kita tetap bebas untuk menolak Roh Kudus. Betul. Dan kalau orang setiap saat menolak Roh Kudus, itulah dosa yang tak terampuni. Ya, betul. Karena orang ini makin lama makin apa? Terbiasa dengan kejahatan, mematikan Tuhan.
mematikan Tuhan. Mengerikan ya. Pada saat orang tidak pernah mau mendengarkan suara Allah, dibimbing oleh Roh Allah, maka makin lama kepekaan orang itu menjadi mati. Contoh, nggak nyindir. Ekaristi, Anda tahu Ekaristi? Iya, Romo. Tahu Ekaristi? Sakramen Ekaristi adalah sakramen paling agung dan mulia dalam gereja. Percaya? Percaya. Betul? Amin. Saya tidak salah. Karena kalau dilihat di dalam 7 sakramen, semua sakramen mengarah pada sakramen Ekaristi. Yes. Betul? Betul. Di dalam sakramen Ekaristi ada rahmat besar. Betul? Betul. Dalam sakramen Ekaristi, mana ada Tuhan bisa disentuh dan disantap oleh kita kalau bukan di dalam sakramen Ekaristi. Begitu dekatnya Allah kepada kita. Pertanyaannya, kadang-kadang ada orang yang ikut sakramen Ekaristi buka handphone. Iya. Ada WA. Astaga. Sebentar. Ya Allah, terlalu. Ada berita apa? Astaga. Dia sedang kemana? Aduh. Orang ini mematikan roh Iya. dalam hidup dia. Betul. Saya suka sedih. Sudah cuma 1 jam, ya paling panjang 1,5 jam. Kenapa tidak tahan itu si kampret dia? Apakah lebih penting orang itu daripada Tuhan? Iya. Malu dong. Sorry saya ngomong kayak gitu, malu dong. Betul. Tuhan sudah memberkati kita diminta untuk setia duduk saja. Nggak rela. Aneh. Lihat. Kita memperlakukan Tuhan seperti itu, padahal Tuhan memperlakukan kita dahsyat. Anda ingat nggak? Apakah Tuhan itu bertindak adil pada hidup kita? Adil. Adil atau tidak? Sangat adil. Adil atau tidak? Adil. Hah? Adil. Percaya? Kalau Anda percaya Tuhan adil, Anda hancur di depan Anda. Tuhan nggak adil memperlakukan kita. Kalau Tuhan adil, emang berapa banyak ibu berbuat baik pada Tuhan? Berapa banyak Tuhan memberkati itu? Tuhan memperlakukan kita dengan belas kasih, bukan dengan keadilan. Iya. Belas. Amin. Iya, betul. Belas kasih Tuhan Kristus. nggak akan adil pada kita, nggak akan. Karena kalau adil kita habis. Iya. Coba, Dosa, percaya banyak betul, dosa, betul. benar. Kena banyak dosa. Coba kalau kita punya bayangan, Romo nanti kita di surga ditimbang-timbang loh kebaikan dan kejelekannya. Maaf, Uskup Mandagi pun pasti bedaknya gitu. Pasti. Kita orang lemah, kita mudah jatuh. Saya sekolah di Filipina, tanya Romo Adrian. Orang Filipina kalau ke gereja, rok naik, ini ke bawah. Duduk di depan, putih-putih semuanya. Ya Allah, Tuhan Yesus. Seragam sudah menjadi daging. Apakah saya tidak tergoda ya seperti ini? Saya pernah memimpin Ekaristi, the body of Christ, tiba-tiba ibu saya, wow, that's your body. Amin, yes, amin. Jadi Bapak Ibu lihat, kita diberi pengetahuan dan kita pun diberi keinginan untuk menjadi baik. Walaupun Rasul Paulus pernah berbicara, kita selalu melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Kita selalu melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Kita tahu apa yang baik, tetapi persis yang dilakukan sebaliknya. Nah, mau doa, doa rosario malam.
Aduh, sibuk. Aduh, ini dia sudah sambil tiduran. Sama bapak harus amin. Maka rosario adalah obat yang jarang gak bisa tidur. Jadi hidup rohani itu tidak cukup cuma dengan mau. Hidup rohani itu harus dengan kedisiplinan. Mari nanti kita lihat. Maka Santo Agustinus berkata, rahmat membantu adalah terang yang menerangi dan menggerakkan manusia. Menerangi dan menggerakkan manusia. Hanya manusia mau digerakkan atau tidak, itu bedanya. Nah, sama toh, saya terpanggil menjadi imam, betul. Tapi bukan berarti saya tidak bisa digoda, bisa. Hanya pertanyaannya mau atau tidak. Ibu-ibu konsultasi pada saya. Beberapa ibu, Romo saya sedih banget, tolong peluk saya. Mau atau tidak? Kalau saya tidak mau, saya munafik. Kalau saya mau dan melakukan, saya setan. Saya mau. Tetapi maaf Bu, tidak, maaf. Pastor tidak tertarik. Lalu kenapa? Saya kalau sudah tertarik, takutnya tergantung. Jangan kemana-mana. Ya Allah, tolonglah sembuhkan dia Tuhan. Tergantung. Maksud saya tergantung itu ketagihan. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Roh Kudus itu kan memberikan pengetahuan penolong, kita harus selalu mengupgrade pengetahuan iman kita. Mengupgrade. Jadi jangan berpikir kalau sudah dibaptis, otomatis saya tahu semua tentang Katolik. Enggak lah. Otomatis kalau saya baca kitab suci, Tuhan akan menerangi aku dan memimpin aku pada jalan hidup yang benar. Kadang-kadang Tuhan sedang pelesir, coy. Mengapa yang harus kita lakukan? Kita harus membaca kitab suci atau kehidupan para kudus, buku-buku rohani, mendengarkan khotbah, hidup dalam persekutuan karismatik. Maaf ya. Kalau persekutuan karismatik namanya kan persekutuan karismatik. Dari namanya sudah jelas toh, karisma. Ada karunia. Kalau kumpul bareng ngomongin orang nggak sih? Tidak. Enggak ya. Bincang tentang. Pastor, ampuni mereka. Mereka tidak tahu bagaimana pastor berbeban oleh mereka. Jadi lihat, kita butuh persekutuan, betul. Kita butuh persekutuan untuk saling apa? Saling menguatkan, bukan saling merusak iman. Saya selalu ngomong, tolonglah berkumpul itu dengan orang-orang yang apa? Yang membawa saya jadi lebih baik. Kalau kumpulnya dengan orang-orang yang terluka, memang umumnya orang-orang terluka akan kumpul dengan orang terluka. Karena kalau ngomongnya selalu sama. Suami gue nyebelin, sama. Udah lu racun belum? Sudah. Udah mati. Jadi kalau orang terluka dengan terluka, ngomongnya
nyambung. Coba dengan persekutuan karismatik, Anda berkata, suami saya nyebelin, mari kita doakan. Enak. Yes. Amin. Saya doakan supaya cepat dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa rahmat pertolongan dari Tuhan itu harus apa? Harus kita dengar dari sumber yang benar, yaitu gereja Katolik. Gereja Katolik. Maka saya salah satu, imam yang tidak setuju kalau Anda sebagai orang Katolik jajan ke gereja lain. Yes. Umat ini banyak dosanya kan? Umat kesalahan tapi diaminin. Aduh. Romo, semoga jangan terlalu ramah tinggal dengan mereka, Romo. Jadi kenapa Anda mungkin berkata, Romo kan sama khotbah mereka kan menjelaskan tentang Yesus. Halo, betul menjelaskan tentang Yesus. Tetapi cara pandang kekatolikan berbeda. Iya, benar. Berbeda. Sangat berbeda. Kita punya spesial. Yes. Kita punya sesuatu ajaran yang spesial. Kita punya tradisi. Kita punya magisterium gereja. Itu yang kita harus juga dengarkan. Tidak hanya semata-mata kitab suci, dasar iman kita. Maka tadi, rahmat pertolongan itu berarti apa? Orang kalau mau ditolong oleh Roh Kudus harus punya banyak wawasan. Harus punya banyak pengetahuan. Harus banyak memasukkan hal yang baik. Supaya apa? Roh itu makin mudah tumbuh dalam hati kita. Yang kedua, rahmat pengudusan. Rahmat ini kalau tadi rahmat pertolongan, rahmat pembantu, Allah memberikan kita tahu dan mau. Sekarang rahmat pengudusan. Artinya apa? Membersihkan, memurnikan jiwa kita yang sebelumnya ternoda dan kotor oleh dosa, sehingga pada akhirnya jiwa manusia menjadi indah kembali dan berkenan pada Allah. Tadi kan karena roh pertolongan, manusia kan jadi tahu dan harus menghendaki hal yang baik dan benar. Tetapi karena kita ini keras kepala, jatuhlah kita di dalam dosa, maka butuh roh pengudusan. Roh pengudusan yang membuat apa? Yang membuat kita layak kembali untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa kok demikian, Romo? Karena roh tidak bisa berdamai dengan dosa. Gak bisa. Kalau Anda hidup dalam dosa, jangan pikir hidup Anda dibimbing oleh Roh Kudus. Oh tidak. Tidak. Otak Anda pintar, tetapi jiwa Anda sakit. Maka ada orang yang pernah tanya pada saya, marah. Karena apa? Maaf, dia prodiakon, tapi punya istri simpanan. Kasihan. Dengan alasan apa? Istri saya sudah tidak bisa melayani saya lagi. Dia sudah sakit, Romo. Apakah Tuhan itu menghadirkan saya untuk menyiksa saya? Tidak, Pak. Tuhan hadir untuk memanggil Bapak. Sudah dosa saja masih cari alasan untuk pembenaran. Nah itu. Maka butuh roh pengudusan. Jadi tidak ada orang setia dalam dosa, lalu Roh Kudus menuntun dia. Tidak bisa, mental. Tidak akur, maka butuh rahmat kedua, yaitu apa? Pengudusan. Karena di dalam kitab katekismus,
Dikatakan rahmatku pengudusan membuat kita berkenan pada Allah. Amin. Dan kalau kita berkenan pada Allah, maka Allah bisa bekerja lagi dalam diri kita. Jadi ada orang yang ngomong, Romo, kenapa ya usaha saya itu kok tidak maju-maju? Selalu aja kita itu rugi, selalu kita itu kok merasa tidak pernah diberkatin. Saya selalu menyarankan apa, Bu? Pengakuan dosa deh. Pengakuan dosa. Saya tidak punya dosa, Pastor. Memang hanya setan yang merasa tidak berdosa, Bu. Jadi orang itu selalu dalam mau pengakuan itu, dosa saya apa ya? Saya pernah kan setiakan umat Katolik, biasanya kalau pengakuan kan Natal dan Paskah. Pernah encim-encim lagi. Saya selalu banyak kenangan indah dengan encim-encim itu. Dan fans saya adalah emak-emak. Saya paling menderita kalau dengan emak-emak minta foto-foto. Iya, karena saya harus jadi pastor baik, saya cuma karena mama kalau di foto nempel semuanya ke tubuh saya. Dia pikir saya ini tembok apa ya? Cici itu pengakuan dosa pas mau Paskah, mau Tri Hari Suci. Dia datang, lalu seperti biasa sih, Romo Eko, saya mau pengakuan dosa. Iya silakan Oma, saya berkatin dulu ya. Sama Bapak Nusamin, Romo, dosa saya itu sama dengan tahun lalu. Kamu masih ingat kan? Astaga. Romo kan masih muda, masih lupa. Mak, yang aku dosa itu banyak. Jadi perhatikan di sini bahwa manusia berdosa karena apa tadi? Tidak konsisten antara kemauan dan pengetahuan. Dia melakukan persis sebaliknya apa yang harus dia lakukan. Maka dia hidup dalam dosa dan membuat apa? Membuat rahmat Allah terhalang. Bukan rahmat Allah tidak ada. Sorry, enggak. Anda berdosa atau tidak, rahmat Allah tetap tercurah pada Anda. Itu ya. Tidak adil Tuhan itu. Tidak adil. Anda tidak pantas pun, tetap Allah memberkati kita. Contoh yang gampang. Ini orang Katolik baik sekali. Karena tersinggung, ke gereja 15 menit sebelum ke gereja sudah datang rosario. Yang ini, Bapak termasuk di dalam. Karena siapa yang duduk di sebelah. Ini mereka datang ke gereja pas mau komuni. Astaga. Sedangkan ini persiapan dengan baik. Ya, udah komuni. Terima kasih Tuhan. Kau memang baik. Langsung mereka menyambut komuni dengan iman. Lalu imam berkata, tubuh Kristus kepada Anda. Dan Anda berkata, aku berdosa. Aku percaya. Dengan mereka, tubuh Kristus. Itu lagi. Pertanyaan saya. Mereka datang pas waktu komuni. Apakah mereka menyambut tubuh Kristus? Apakah ibu menyambut tubuh Kristus? Kenapa? Sudah terlambat, tidak mengaku dosa, tidak kolekte. Jadi ibu menyambut tubuh Kristus atau tidak? Menyambut. Iya. Salah. Ibu tetap Menyambut. Ya dengerin dulu. Tetap tubuh Kristus. Tetapi apa yang Anda sambut, apakah akan membuahkan damai, Iya. sukacita, kebahagiaan, itu bedanya.
Beda. Berkat tetap mengalir. Iya. Berkat tetap mengalir. Karena Tuhan memperlakukan kita dengan kerahiman, Rahimah. kemurahan hati. Belas kasih. Hanya apa yang terjadi bahwa Anda punya penghalang. Apa tadi? Dosa. Maka gereja lihat dengan kata lain, rahmat pengudusan itu membuat kita menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi sahabat Allah. Maka bagaimana supaya kita tidak kehilangan rahmat kemurahan Tuhan? Halo? Kita hanya bisa lakukan lewat sakramen penyesalan. Jadi sakramen tobat adalah sakramen kemurahan hati Tuhan. Allah memberikan berkat dan supaya berkat itu nyampe pada kita. Maka halangan-halangan itu harus kita buka. Maka orang yang rajin sakramen tobat, hidupnya akan merasa damai, sukacita, dituntun oleh Roh Kudus. Yang akan semakin peka dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, hidupnya selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Enak nggak ya? Salah nggak ya? Baik nggak ya? Jadi sakramen pertobatan sering dikenal dengan sakramen rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Pembaharuan diri. Perdamaian. Saya yang sudah menjauh dari Tuhan. Tuhan gak pernah menjauh dari kita. Gak pernah. Kita yang jauh dari Tuhan. Kita yang lari dari Tuhan. Kan ingat, Yesus selalu mengatakan, akulah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya. Kita itu dombanya Tuhan, betul. Tapi seringkali namanya domba kan suka cari apa? Rumput. Dia sibuk cari rumput. Bukan, mana Yesus? Ngerti maksud saya? Kita selalu sibuk mencari apa yang kita butuhkan sampai kita melupakan Sang Pemberi berkat. Kita selalu minta berkat dari Tuhan, tapi kita lupakan Sang Pemberi berkat. Maka kita butuh apa? Rekonsiliasi, berdamai. Nah, orang Katolik maaf. Seringkali rancu di sini di kepalanya. Romo, kan Tuhan itu baik. Ya, betul. Kan kita bisa mohon ampun langsung pada Tuhan. Bisa. Silakan. Itu lihat anggapan saudara kita. Di dalam gereja kita ada rahmat sakramen. Ada rahmat sakramen. Artinya apa? Anda tidak hanya mengaku di dalam rahmat sakramen, Anda pun diampuni dan dibebaskan. Itu. Saya benar tidak memberi kesaksian ini? Umumnya orang yang mau ngantri sakramen pengampunan wajahnya penuh kegelisahan. Ya, ngomong apa? Pastornya inget nggak ya ke gue? Saya mau tunduk, mau nggak mau lihat. Selalu penuh kegelisahan. Tetapi keluar dari sakramen pengampunan, semua wajah sukacita. Amin. Damai. Betul atau tidak? Iya. Itu lihat, bukan karena imam, karena Kristus. Saya di rumah retret tidak jarang orang Kristen datang pada saya, Romo, saya mau pengakuan dosa. Saya mengatakan, nggak bisa, kamu kan bukan Katolik, tapi saya ingin mengaku. Boleh, kamu mengaku, saya doakan ya. Saya tidak punya kuasa membebaskan,
Karena kamu bukan Katolik. Maka dia mau pengakuan. Dia ngomong, saya berdoa, saya berkati. Dan dia ngomong makasih, bahagia, tenang sekali. Oke, that's good. Itu rahmat dari Tuhan. Jadi kalau gereja memberikan kita sakramen sedahsyat ini, kenapa kok nggak mau kita pakai? Iya. Kenapa kok kita selalu ragu, males, nanti dosa lagi. Bapak Ibu, kita tidak pernah dijamin kalau setelah pengakuan dosa kita akan bersih, total dan kita tetap jatuh lagi. Maka lihat di sini, rahmat pertama yang diberikan oleh Allah, penolong. Rahmat kedua setelah kita jatuh, Allah memberikan apa? Pengudusan. Kembali kita layak. Kembali kita menjadi apa? Orang yang mudah diberkati. Tidak ada halangan karena dosa sudah dihapuskan oleh pengampunan. Nah, sekarang mari kita lihat efek dari rahmat pengudusan. Kalau kita sudah dikuduskan oleh Allah, apa efeknya untuk hidup kita? Pertama, saya berapa menit lagi? Saya 12 berapa ya? Sorry, 15 ya? Menitnya? 12:15. Oke. 15 menit lagi. Efek dari rahmat pengudusan pertama, Roh Kudus memurnikan kita dari dosa berat. Berarti apa? Kalau kita dikaruniai oleh Roh Kudus, berarti apa? Kita tuh selalu merasa gatal, tidak nyaman dengan sesuatu yang gak baik itu. Kita selalu merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang salah. Misalnya, saya jengkel banget. Saya itu kan hidup dengan pastor-pastor. Di biara kami ada 8 pastor. Saya tinggal di rumah retret. Ada kakak kelas saya yang menyebalkan sekali. Karena pastor-pastor kan tinggal tidak bisa berdasarkan pilihan. Kami harus taat. Kalau ada pastor senior, kakak kelas saya, kalau diberi tugas selalu nolak. Selalu ada alasan. Maaf, saya sudah tugas. Maaf, saya sudah tugas. Lama-lama ekor ini jengkel. Saya akhirnya apa? Saya akhirnya mata-matain dia. Tugas kemana? Ditugaskan di mana? Saya ada tugas. Oke. Ya pergi naik motor. Buah buntut. Makin jengkelnya. Dan apa yang terjadi? Rupanya dia tidak tugas, main badminton. Asem. Jadi selama ini dia lebih senang hobinya main badminton daripada tugas pastoral. Saya pulang langsung ketemu pimpinan. Pastor, membunuh itu dosa atau tidak? Saya jengkel dengan pastor ini. Dia tidak mau tugas, olahraga, main-main, enak banget. Uang saku sama, penderitaan tidak sama. Kita imam harus belajar mengampuni. Langsung keluar. Iya. Lalu saya ingat, saya ini mengajarkan umat kalau ada sesuatu berdoa. Akhirnya saya novena. Ubah ini, ubah supaya jadi baik. Kalau kau tidak bisa mengubah, pindahkan saja. Saya berdoa terus novena. Karena menjengkelkan sekali, setiap hari harus ketemu, makan di samping saya. Saya kan tidak mau menyapa dia. Saya ngobrol dengan teman-teman dia. Dia mau nggak tahu. Dan menyebalkannya, dia kan sedang menyebalkan. Biasanya orang menyebalkan tuh apa? Biasa-biasa aja. Hai, gimana kabar? Anjir. Gua ngomong dengan dia itu tidak. Biasanya orang yang
membuat masalah tenang-tenang saja. Kita yang bermasalah yang tidak tenang. Iya. Dan setiap malam kita kalau berdoa selalu berkeliling, dia di depan saya. Dan doa penutupnya adalah Bapa kami. Itu doa yang menyebalkan. Tuhan ampunilah kesalahan kami seperti aku pun tidak mengampuni kesalahan Tuhan. Pokoknya Tuhan ubah kalau perlu pindah. Ubah, pindah. Apa yang terjadi? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Hari ke-9. Mau. Hari ke-9 terjadi. Haleluya. Pagi, sehabis misa, saya masuk ruang makan. Dia seperti biasa menyapa. Halo Eko. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Eko berkata, halo. Gimana kok? Sehat. Romo sehat? Sip, sehat. Bagus Romo. Sip. Duduk. Tiba-tiba pas duduk, saya malah ngajak ngobrolnya. Gimana kemarin badminton? Bagus kok. Sekali-kali ikut. Ya. Bener kok? Ya. Kamu senang badminton? Iya, senang. Itu ngobrol. Lalu pagi, saya biasa buat kopi. Saya tahu dia cuma buat kopi. Saya, Romo, mau buat kopi? Mau kok? Saya buatkan sekalian. Ya Romo, ya kok, makasih kok. Ada Tuhan. Tuhan mendengar doa saya. Saya iblis. Dengar. Ibu tadi dengar cerita saya. Doa permohonan saya. Atau dua. Tuhan mendengar doa saya? Tidak mendengar. Tidak. Tuhan mendengarkan doa saya? Tidak. Dengar. Terjadi perubahan pikiran dari para Iya. iblis ini. Tuhan mendengarkan doa saya? Dengar. Ya, ibu yang lebih suci. Tuhan mendengarkan doa saya? Tuhan dengar, Bu? Dengar? Ibu dengar cerita saya? Tuhan mendengar doa saya, tapi tidak mengubah dia. Mengubah Romo. Anda senang ya saya berubah ya? Apa yang saya mau katakan, kalau minta pada Tuhan, jangan mengatur Tuhan. Iya, amin. Tuhan tidak bisa diatur. Iya. Dan Tuhan tidak suka diatur. Saya di Bandung paling terkenal sebagai imam pencabut nyawa. Minimal 3 hari. Semua yang diberi sakramen perminyakan bablas. Baru-baru ini 3 bulan yang lalu, saya di pasturan, saya baru pindah lagi ke rumah retret. Saya sebelumnya di paroki. Saya tiba-tiba di paroki, datang seorang bapak. Saya kenal bapak ini. Saya bapak kenal ayahnya. Romo, tolong doakan ayah. Kenapa? Besok mau dioperasi berat, Romo. Tolong doakan. Di mana sekarang? Di Siloam. Tidak jauh dari rumah kami. Oke, baik. Saya datang. Saya datanglah dengan si bapak itu. Si bapak itu dengan istrinya. Saya datang, nongol. Suaminya itu langsung, Romo, makasih ya. Saya minta anak saya supaya panggil Romo. Ya Kong, siap. Si omanya langsung lihat, ngapain? Minta. Ngapain ih? Jangan. Lalu akhirnya, si Kong ini begitu bahagia. Saya berdoa, saya beri perminyakan. Saya beri sakramen viatikum. Sakramen Maha Kudus. Sungkong itu damai. Lalu saya pulang. Kong pulang dulu. Ya. Lalu si omanya, udah pulang Romo.
Si omanya ini langsung, saya dengar dari kakak anaknya, langsung telepon saudaranya, adiknya dia, itu kakak iparmu sudah diusahakan untuk menyiapkan. Sama siapa? Romo Eko. Tinggal nunggu waktu. Sudah ngomong kayak gitu sudah. Iya, ini waktu anaknya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? 4 hari kemudian meninggal. Waduh. Dan saya datang ke pemakamannya. Itu ibunya. Nah ini nih yang jadi bahwa kalau kita tahu Roh Kudus itu memurnikan dosa kita, berarti apa? Roh Kudus itu mau menuntun kita, pada apa? Pada kemuliaan Tuhan, pada rencana Tuhan, bukan pada keinginan kita. Iya, amin. Bukan. Pada rencana Tuhan, pada keinginan kita. Maka Roh Allah itu memurnikan kita dari dosa berat. Nah, Roh itu mengingatkan kita. Itu efek dari Roh Kudus. Yang kedua adalah apa? Kita karena kehadiran Roh Allah, disucikan oleh Roh Allah, maka kita menjadi bait Allah. Roh tinggal di dalam diri kita. Ya, panitia di sini belum apa-apa, Romo sudah dapat amplop. Oke. Hebat Ambon ini. Belum pernah saya memberi sesi amplop duluan. Jadi kalau Roh Kudus itu bait Allah, tubuh kita itu bait Allah, buatlah supaya Allah itu nyaman tinggal di dalam kita. Ambil waktu selalu untuk ngobrol dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan itu ingin menunjukkan kuasa. Nanti di dalam apa? Di dalam KRK saya akan berbicara. Manusia itu seringkali apa? Lupa bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Oke. 12. Angelus. Dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat